Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yudi Mokhtar, hobies IoT dan komputer. Oke, di sini saya akan membuat sebuah video road trip pembelajaran simulasi dasar sistem kendali Internet of Things. Ini berupa eh, simulasi sebelum praktek ke device aslinya. Apa yang bisa kita pelajari? Oke, di sini. Nah, ini tujuan video ini adalah satu, mampu menginstal, memahami fungsi Arduino IDE, environment development, itulah saya lupa, mengenali interface dan menambah library. Oke, ini fungsi pertama, mampu menginstal Proteus. Ini Proteus simulasi ininya, simulasi software. Memahami fungsi dari Proteus ini, mengenali interface dan menambah library. Nomor 3 yang kita bahas di video ini, memberikan pemahaman tentang prinsip kerja sensor, pengkondisian sinyal, memodifikasi dan transmisi sinyal melalui simulasi perangkat lunak. Perangkat lunak ini nanti dijelaskan ini. Mampu merancang dan mensimulasikan suatu instrumentasi ukur. Oke. 5. Mampu membaca alur dan menjelaskan algoritma program. Oke. Jika ingin bertanya secara langsung, ini nomor telepon saya 0813 9608 4064 dengan email ini. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor pertama, menginstal. Ini dia. Ini kita harus mampu menginstal dan memahami fungsi Arduino IDE, mengenali interface dan menambah library. Oke, kita masuk di poin pertama. Oke, ini ada modul-modul untuk semua pembelajaran ini. Nanti bisa di-download semuanya di file deskripsi, di video deskripsi di paling bawah. Ini filenya kira-kira 800 mega ini, lumayan, tapi isinya daging semua. Jadi kalau tidak mendownload ini rugi kali, rugi banget lah. Oke, ini gratis ini. Oke. Dan cara menginstal ya. Kita masuk di software. Ini file instalan ini. Software Arduino, karena poin pertama masuk ke sini. Software Arduino plus library untuk sistem. Oke, ini ada Arduino versinya 1.8.13. Ini versi Windows ya. Versi Windows ini Windows saya Windows 10. Windows 10 64 bit versinya. Seperti biasa, install Arduino ini tidak ada spesialnya, tinggal klik 2 kali. Ini karena Arduino saya sudah ada, ya ini dimintanya di uninstall katanya. Tapi kalau belum ada, nanti menjalankan software Arduino ini tinggal next sampai finish biasa. Jangan ragu saja. Tinggal next dan finish, nggak usah ragu. Oke, ini ada library Arduino ini
yang sering dipakai di project-project pembelajaran berupa Bus.io, GPS library, ini lagi Liquid Crystal I2C. Ini yang sering yang sering dipakai di project-project Arduino. Nah, ini ada Blink ini software IoT di Android. Nah, ini tinggal select all aja atau Ctrl A, copy. Ini adalah cara untuk menambah library di Arduino. Kita masuk ke dokumen. Nah, dokumen setelah diinstal Arduino, otomatis Arduino itu membuat file Arduino-nya di dokumen. Nah, di sini kita buka. Ini file-file yang ini sih yang pernah dibuat. Kita cari library. Ini libraries. Kita klik 2 kali. Ini karena sudah di paste kan di sini. Nah, di paste gini ya. Nah, dia akan ini replace katanya, karena sudah ada di sini semua, kita replace saja. Memasukkan library baru di Arduino IDE itu sangat simpel. Tinggal copy paste aja secara manual. Nanti secara online bisa juga kita buat. Oke, kita masuk saja ke interface-nya Arduino IDE. Nanti ada di desktop biasa di sini. Di punya saya di sini. Kita klik 2 kali saja. Kita tunggu proses loading. Oke, begini tampilan interface-nya Arduino IDE. Nah, ini kita buat yang baru aja interface-nya ya. Di interface ini otomatisnya ada void setup, ada void loop. Itu otomatis dibuatnya. Oke, ini beginilah tampilan interface-nya. Di sini ada fungsi verify untuk mengecek coding kita apa bagus atau belum. Ini proses upload ke device seperti Arduino Uno, ESP32 dan lain-lain. Nah, ini fungsi biasa standar new, open, project, save. Di ininya juga ini dia contoh sketchbook yang project yang pernah kita tulis, kita buat example. Ini kalau fungsinya kalau kita lupa suatu fungsi program, kita bisa lihat example. Kita mau buat fungsi blink, fungsi logika on off sederhana. Nah, kita buka aja gimana sih fungsi. Kita harus ini contohnya ya, pin mode. Kita buat dulu ini inisialisasinya let boolean, maksudnya ini tipenya output, baru digital write, penulisannya kayak gini. Kalau kita lupa, itu gunanya example. Jadi kita bisa melihat fungsi-fungsi standar dari programming di device, jadi biar nggak lupa saja. Oke, quick setup biasa. Quick setup ini preference ini berguna untuk menampilkan interface juga. Maksudnya ini editor font size kita buat 17, ini ukuran, ini tulisan coding kita. Editor language-nya itu bahasa apa, dibuat sistem default aja. Ini sketchbook location, itu tempat penyimpanan waktu kita ngoding, di mana standar defaultnya disimpan.
Nah, ini compilation, ini bisa di checklist atau enggak. Ini compilation ini proses upload mengcompile dari Arduino IDE akan ditampilkan di sini step by stepnya. Tapi kalau nggak dibuat, tinggal proses sederhananya saja ditampilkan. Tapi kalau untuk proses lebih lengkapnya, kita bisa checklist compilation. Oke, ini bisa dicoba satu-satu ya. Oke, kita cancel aja. Oke, masuk di tools. Ini lumayan penting. Ini serial monitor untuk menampilkan serial monitor dari komunikasi serial monitor ini antara komputer kita atau Arduino IDE ke device. Ini karena nggak bisa karena device kita nggak ada. Board at COM4 is not available karena di COM4, tujuan COM4 yang di sini device-nya nggak ada katanya. Oke, masuk ke ini masuk ke ini board manager. Ini untuk mengupdate board apa aja yang kita ingin. Contohnya kalau belum ada ESP32 di sini, kita buat aja ESP32. Ini langsung di searchingnya didapatkan inilah ESP32 itu keluaran dari expressive system kan. Yang keluaran expressive system aja diinstal. Ini install. Ini bisa diupdate. Kalau ini kan sudah saya install, ini bisa saya update juga. Tunggu prosesnya gitu. Ini harus kondisi komputer kita online ya. Ini online. Nah, ini proses download board, bisa juga untuk update library, install library bisa juga. Ini secara online ya. Yang tadi nambahi library ini secara manual, secara offline. Oke, sudah di-update. Oke, ini nanti sekalian semua fungsi-fungsinya nanti otomatis diketahui waktu kita nanti menjalankan suatu contoh project. Ini include library. Ini secara online juga. Ini sketch, include library, dan manage libraries. Ya, tinggal diklik aja. Ini online ya. Ini dia mengcek updatean library kita juga, atau bisa kita searching juga library baru. Umpamanya kita mau buat library LM35. Ini dia. Kita tinggal pilih aja keluaran mana, library mana yang terbaik untuk kita, yang terpercaya lah. Biasanya ini gitu. Tinggal dipilih aja, tinggal masukin aja keywordnya. Oke. Itu ngupdate library secara online. Ngupdate dan nambah library secara online. Oke. Fungsi mana tadi? Mampu memahami. Oke, menginstal sudah, memahami fungsi. Oke. Fungsi Arduino IDE ini mengcompile coding atau programming. Kita buat contoh ini ya. Sensor ping. Ini kita tulis coding ini bahasa C Arduino. Ini kita compile dan mengubah
file compile ini ke bahasa mesin atau berekstensi hex.hex .hex. Jadi ini masih bahasa tinggi, bahasa tingkat tinggi menyerupai manusia, tapi kalau untuk ke mesin harus diterjemahkan lagi ke bahasa mesin. Bahasa mesin itu ya 010101 itu loh. Jadi kalau kita menulis 01010101 ribet, kita puyeng, kita pakai bahasa si Arduino lebih mudah dipahami. Oke, ini bisa di verify kayak gini. Kita cek filenya ada error atau enggak. Ini ada error, katanya errornya apa. Dijelaskannya di sini. Ini no match directory. Ini katanya. Kita cek apa. Katanya nggak cocok untuk Arduino Uno katanya. Ini upload, proses uploadnya, nanti upload dicolokkan dulu Arduino kita. Oke, jangan lupa disimpan di tempat yang kita inginkan. Itulah gunanya dari Arduino IDE, mengcompile coding kita ke bahasa mesin. Oke, interface-nya sudah kita kenali secara singkat dan menambah library sudah. Oke, masuk ke poin nomor 2. Poin nomor 2 itu ini. Mana dia tadi? Ini. Oke. Poin nomor 2 itu kembali ke software. Software kita masuk ke Proteus. Ini versinya 8,12 terbaru tahun 2021 ya. Proteus itu biarpun update versi, interface-nya atau menu-menunya nggak terlalu banyak berubah. Jadi kita pelajari versi berapapun, yang versi 8 intinya masih bisa kita memahami versi-versi terbarunya selanjutnya. Jadi nggak usah khawatir versi 8.1.2 ini nggak update lagi gitu, udah keluar versi 8.20 nggak apa-apa, masih sama interface-nya, kemungkinan masih sama dari pengalaman. Oke, kita buka dulu readme ini ada readme, kita minimizekan dulu. Kita klik kanan, kita ekstrak dulu dan pastikan file software WinRAR sudah diinstal di laptop. Ini sudah saya install software WinRAR saya. Jadi tinggal klik kanan, extract here. Nah, di sini aja kita buat new folder di tempat apanya dan klik OK. Nah, dia membuat folder di sini. Enter passwordnya di sini ya. Ini dia, kita copy aja, copy paste di sini. Nah, kita tunggu proses selesai. Install dari Proteus ini sama persis dengan menginstal Arduino IDE, tinggal next, selanjutnya sampai finish, nggak ada yang spesial. Ini nggak ada crack, nggak ada segala macamnya, sudah di-include di sini. Jadi ini versinya sudah full, tanpa ada crack-crackan gitu, tanpa ada keygen, nggak usah. Ini sudah full, tinggal diinstal 2 kali gitu, next sampai finish. Karena ini sudah saya install, saya cancel saja. Oke, kita masuk ke Arduino IDE, Proteus. Ini Proteus saya, Proteus profesional, kita klik 2 kali saja. Oke, begini tampilan interface-nya Proteus 8 profesional. Ini update-nya sampai network license expired-nya atau experience-nya itu sampai
tanggal 1 bulan 1 2031, masih panjang. Nah, ini tanpa crack ya. Sudah include, tinggal simple tanpa ribet mengcrack. Ini sudah expect-nya tinggi. Oke, begini interface-nya. Ada open project, new project. Ini fungsinya sama biasa. Open sample, bisa kita open sample. Kita buat ini skematik PCB layout. Kita contoh-contohnya gitulah. Bisa kita open sample. Ini contoh open sample dari Proteus yang sudah jadi dibuatnya. Contohnya kayak gini. Ini software yang sangat mudah digunakan dan fungsinya sangat fleksibel. Kita bisa buat di sini skematiknya, bisa dibuat simulasi. Kita playkan di sini karena ini errornya. Karena ini error harus diinstal, harus dimasukkan ininya, coding. Ini contohnya saja. Atau bisa kita buat ini ke PCB layout. Ini PCB layoutnya. Jadi kita jelaskan fungsinya dulu. Ini fungsi dari Proteus 8 profesional ini bisa kita buat desain ininya, skematiknya. Bisa kita buat desain skematiknya dengan sangat ribet, dengan ini yang banyak ini. Terus sudah kita buat skematiknya, bisa kita running kinerja semua sistem. Ini karena ada file hex yang belum diupload. Jadi simulasi nanti kita praktekkan sekalian membuat contoh project secara langsung. Dan kita bisa buat PCB-nya, PCB layout-nya. Ini sudah didesain dengan sangat presisi, sangat bagus. Kita bisa lihat hubungan antar jalur, kontrasnya. Di mana jalurnya? Kita bisa zoom sampai berapa mili inilah. Kita bisa lihat ininya. Ini PCB nih. Ini sangat bagus ini. Oke. Kita bisa juga buat 3D visualizer. Ini desain 3D-nya. Kalau kita cetak di PCB, kita bisa file Gerbernya ini bisa kita pesan di online yang sudah jadi. Tinggal kita jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini dia. Jadi sebelum kita eksekusi untuk pembuatan PCB, kita bisa buat simulasi, analisa sistem kinerjanya. Kita bisa buat PCB layoutnya, buat PCB jalur PCB-nya. Kita bisa buat visualisasi 3 dimensi kayak gini. 3 dimensi kayak gini sebelum kita proses pabrikan PCB secara massal. Ini tinggal kirim file Gerbernya ini sama BOO bill of material, boomnya langsung ke China contohnya, dan diproduksi China. Contohnya 10 piece udah kayak gini semua. PCB-nya aja bisa, dan semua komponen udah include, semua komponen juga bisa.
Oke, begitu fungsi dari, secara singkat fungsi dari Proteus ini. Oke, poin mana lagi? Oke, mengenali interface. Kita masuk ke mengenali interface. Kita cancel aja dulu semua. Kita buka Proteus lagi. Oke, kita new project. Di sini kita buat nama projectnya apa? Pamannya contoh project. Contoh simulasi Proteus. Oke, disimpan di mana? Saya simpan di file aja, next. Di file aja. Do not create a PCB, kita buat PCB, nggak bisa dibuat langsung PCB. Saya pilih jangan dulu karena untuk mengenali interface saja. No firmware, katanya tidak dimasukkan file hexnya, katanya nggak usah karena ini untuk simulasi. Kita cuma buat skematik saja. Layout firmware nggak usah, nanti kalau tergantung keperluan nanti mau buat silahkan. Oke, begini tampilan interface di skematik. Tampilan interface secara kosongnya. Untuk ini tampilan sistemnya kayak gini. Beginilah apa tampilan ininya, tampilan interface dari skematik. Skematik sekalian menganalisa, mengsimulasi rangkaian elektronika atau elektronik yang mau kita buat. Ini bukan elektronika saja, elektronika arus elektro yang arus kuat, arus lemah bisa dibuat di sini. Secara simulasi dengan osiloskop, semua alat ukur semua ada di sini. Jadi sangat fleksibel untuk menggunanya, ya, mengsimulasi sebelum kita eksekusi projectnya. Jadi berguna untuk menghemat biaya karena error. Ini kalau kita analisa errornya, kalau kita eksekusi project errornya sedikit ya. Kita nggak bisa pungkiri kalau eksekusi jarang ini sesuai dengan ini, tapi minimal kesalahan itu cuma 10% atau 5%. Kalau kita pakai simulasi dulu, biarpun sedikit ribet tapi lebih baik. Menghemat biaya, menghemat waktu. Di sini ini komponen mode. Di sini gunanya untuk menambah komponen-komponen apa yang mau kita tambah. Kita buat ini, kita buat komponen mode. Kita klik P. P ini untuk menambah komponennya. Kita masukkan keyword apa yang mau kita cari. Umpamanya ini kita cari resistor ya, res. Oke, kita ambil resistor. Ini resistor, kita include. Ini otomatis kalau kita klik 2 kali dia masuk ke list atau daftar di sini, res. Komponen apa lagi yang kita mau? Contohnya saya buat switch. Res. Kok di enter tadi? Switch. Ini switchnya. Kita klik 2 kali saja. Oke, masuk di listnya. Kita buat ini rangkaian sederhananya aja ya, sederhana LED. Saya mau LED nya warna hijau. Oke, gini aja rangkaiannya. Kita cancel. Kita membuat satu ini lagi, fungsi ini
source mana source, ini dia generator mode. Kita pilih DC, kita buat di sini. Kita kembali ke komponen mode, kita buat resistor switch dulu ya, switch di sini. Ini bisa dibalik nanti, balik dari sini juga bisa, tapi saya suka balik secara sudah di sini saya balik, maksudnya biar rapi. Baru resistor LED green. Oke. Ini di sini terminal mode. Ini juga ada untuk kita ngambil ground, power, chassis, itu bus. Ini fungsi-fungsi standar rangkaian. Kita ambil ground dulu. Oke. Kita rapikan, kita klik kanan, kita putar ke kanan. Nah, kita besarkan dulu. Untuk membesarkan secara presisi, ini ada fungsi zoom to area. Kita select areanya. Oke, klik. Nah, kan presisi dia. Oke, kita rapikan dulu, putar ke kanan. Nah, untuk menggeser bagusnya di select dulu, tahan klik kiri, baru kita geser secara bebas. Nah, ini kita blok, ini kita geser. Oke, masuk ke zoom area. Kita sambung, ini ada tanda pensil, kita sambung. Ini kan ada itu titik dia, kalau diarahkan dia titik merah kayak gini. Kita sambung ke sini, ini DC power source. Kita tentukan dulu berapa power source-nya. Power source-nya itu kita klik, double klik aja, kita buat 5 volt. Kita oke. Ini kita sambung lagi ke resistor. Kita buat resistornya itu, kita buat bisa diubah value-nya, nama resistornya resistor gitu, resistor. Nah, gitu kita bisa buat. Ini nilainya, nilai resistornya kita buat aja 330 ohm. Oke, kita sambung LED, kita sambung ground. Oke, ini rangkaian sederhana. Ketika sudah siap seperti ini, kita jalankan simulasinya. Ini tanda sudah berjalan karena udah ada titik biru menandakan ground sudah nyampe, power sudah nyampe gitu loh. Kita switchkan, kita klik aja, lampu hijau menyala. Kita buka switchnya, lampu hijau mati, lampu hijau menyala gitu. Oke, kita stop dulu simulasinya. Kita bisa buat berapa voltage multimeternya. Multimeter ini ada virtual instrument mode. Kita buat DC voltmeter di sini. Kita mau mengetahui berapa voltage dari sini ke sini. Nah, kita jalankan. Nah, ketika resistor melewati ini, dia jadi 1,6 dari 5 volt jadi 1,6.
gitu. Kalau kita ubah resistornya nilainya itu 10K, kita jalankan 1,6 karena untuk ini. Nah, kalau kita ini asal-asalan aja ya, lagi malas mikir soalnya. Ini tanpa teori dulu lah. Segitulah. Kalau kita buat dari source ini ya sama aja ya. Ya gitulah. Ini untuk simulasi bisa kita buat osiloskopnya juga, sinyal generator. Ini banyak lah wattmeternya apa, tergantung kebutuhan. Oke. Begitu ininya, fungsi interface interface inilah awal. Ini standar apanya, file, save as, export, design. Ini bisa di ini di explore lebih ini karena interface-nya tergolong user friendly lah, bisa kita jelajahi secara otodidak. Nah, macam ini kita bisa ekspor ke PCB layout, karena tadi saya nggak buat filenya jadi kosong aja. Oke, begitu simulasi apanya, simulasi awalnya. Masuk ke poin berapa lagi, menambah library. Kita matikan dulu ya, no, jangan simpan. Di file yang disertakan ini ada library Proteus untuk Arduino. Ini dia library-nya. Kita klik kanan, ekstrak here, sini aja. Ini dia filenya. Kita select all juga atau Ctrl A, copy, kita pilih kita cari filenya di C, program files di x86 nya ini, Lab Center Electronics, kita pilih ini, Proteus 8 Professional, data, kita pilih data ya, data, library. Nah, kita pastekan di sini, paste. Kita paste. Ini karena sudah replace, sudah ada, nggak apa-apa juga. Nah, semua library di sini ada, jadi tambahi gitu, terutama di file Arduino-nya. Di sini kita buka lagi Proteus. Ini Arduino sudah ada di sini karena sudah saya copy ya. Kita buat Arduino. Nah, ini udah ada nih. Arduino Mega, Arduino ini Nano, Arduino Uno. Nah, coba kita masuk ke ini, Arduino Nano, sensor lagi, peer, sensor peer. Ini library yang sudah baru di copy tadi kan, baru di paste, baru di paste. Ini jadi library udah lengkap lah, nanti tinggal download aja. Ini tinggal kita buat di sini. Arduino Meganya, Arduino Uno bisa diapakan, LCD nya contohnya, sensor peer-nya. Ini kalau sensor ini file hex-nya harus sebelum dijalankan, ini file hex semua ini harus di include. Contoh kita buat kita klik 2 kali, ini file ininya, program filenya harus kita include program filenya. Biasanya sudah di
di sewaktu kita copy itu, copy library-nya sudah ada di situ. Tinggal cari aja, umpamanya kita buat ini kan yang kemarin tadi data library peer, kita pilih peer, ini peer. Kita oke kan. Jadi file ininya sudah file framework atau hexnya sudah terinstall. Ini di Arduino juga kayak gitu sama. Ini harus kita masukkan file hexnya program yang kita jalankan, yang ingin kita eksekusi. Oke. Arduino Mega. Oke, itu aja. Masuk ke poin selanjutnya, memberikan pemahaman tentang prinsip kinerja sensor, pengkondisian sinyal, modifikasi transmisi sinyal melalui simulasi perangkat lunak. Oke, untuk poin 3 ini kita masuk ke contoh project yang sudah dibuat. Oke, kita ini dulu, kita buka Proteus, kita open project, file, open project, kita cari projectnya tadi. Saya ekstrak ini project multisim, project contoh dasar. Ini dia, rangkaian Arduino suhu LM35. Ini contoh projectnya, ini list komponennya. Nah, di sini device yang digunakan itu berikan prinsip kinerja sensor. Ini di sini di project ini sensor memakai LM35 sensor suhu, disimulasikan seperti ini, dengan trigger juga seperti ini. Kalau LM35, kalau kita mau tahu fungsi sensor, kinerja sensor, lebih baiknya kita download datasheet dari sensor LM35. Kita searching aja di internet dengan keyword seperti ini, data sheet LM35. Ini dia. Kita pilih yang mana yang terbaik ya. Ini kita download aja datasheetnya. Nah, kita download, kita tempatkan di mana downloadnya. Saya buat di desktop saja. Open, udah di move ya. Ini ya, saya ada download LM35 nya sudah di sini, sudah di include di sini, referensi PDF. Ini LM35 datasheet. Kita harus baca dulu. Untuk menganalisis sebuah sensor yang mau kita simulasikan, kita harus membaca spesifikasi sensor itu. Contohnya LM35, precision, percentage rate, temperature sensors. Nah, kita buat dulu, kita baca ini feature dari LM35 kayak gini. Kalibrasinya Celsius, ini linearnya itu 10 mV per Celsius per derajat Celsius. Nah, dia linear. Scale ini akurasinya 0,5 derajat Celsius akurasi sampai segini. Nah, kita baca secara seluruhnya. Low impedance. Nah, ini gambar skematik outputnya. Dia itu per 10 mV itu per derajat Celsius, 1 derajat Celsius per derajat Celsius. Nah, ini dia. Kita kenali karakteristiknya dulu. Pin mana dia. Ini pin dia.
Nah, voltage-nya V out ground, berarti 3 ini tampilan dari bottom view. Kita cari berapa dia maksimum rating dia, berapa derajat Celcius dia bisa maksimal membaca. Ini kan ada supply voltage-nya berapa dia. Ini di sini lengkap, tinggal kita kenali akrab dulu bagaimana kinerja dia. Ininya grafik pembacaannya, air ini velocity ini dari 300 dari ini ya, terminal resist derajat per watt. Nah, kayak gini dia pembacaannya, percent of final value thermal still response. Nah, dari gini dia ada melambung dulu baru bisa stabil. Nah, ini kita harus baca akrab dong. Nah, ini dia bisa dibuat two wire remote temperature sensor, typical application, aplikasinya seperti apa aja, ini lengkap di sini buatnya. Nah, ini mau kita buat juga, jadi kita naikkan sinyalnya karena ada di ini. Kita udah tahu pemahaman prinsip kerja sensor. Nah, memberikan pemahaman tentang prinsip kerja sensor. Nah, memahami prinsip kerja sensor, kita harus mengenali karakteristik sensor itu dengan mendownload datasheetnya. Kita pelajari. Oke. Pengkondisian sinyal. Oke, kita masuk ke pengkondisian sinyal. Nah, jadi ini tadi kan sudah kita baca kalau sensor ini per 10 mV-nya itu per derajat Celcius dari pembacaan, berarti sangat susah 10 mV. Bagaimana itu harus kita naikkan sinyal output dari LM35 menjadi 10 kali lipat atau 11 kali lipat. Di sini kita masukkan rumus 11 kali lipat. Ini ada rumusnya. Ini membuat penguat sinyal untuk sensor agar pembacaan sensor lebih akurat, pakai op-amp, operational amplifier, penguat itulah. Mengolah analog terkadang menantang. Nah, inilah kita baca. Nah, ini ada referensinya di sini. Ini dicatat aja ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan menaikkan ketelitian pembacaan sensor? Nah, jadi ini kan LM35 mengeluarkan sinyal 10 mV per derajat Celcius, artinya suhu yang terbaca 30 derajat Celcius, maka dia mengeluarkan sinyal analog. Ini LM35 mengeluarkan sinyal analog. Sinyal digital itu 101, 101, true atau false. Kalau sinyal analog itu dia ini orange-nya banyak, 1, 2, 3, 4 sampai berapa bit gitu loh. Ini tegangan sebesar, jadi kalau 30 derajat maka ia mengeluarkan sinyal analog dengan tegangan sebesar 300 mV. Nah, jika kita membaca sensor menggunakan Arduino Uno, resolusi Arduino Uno itu ini dia. ADC Arduino Uno itu 10 bit. Kalau dikonversikan itu 1024. Maka kita bisa dapatkan sebuah perhitungan yang sederhana. Ini tegangan maksimal ADC jika tidak menggunakan referensi eksternal adalah 5 volt atau 5000 mV kalau dikonversi ke milivolt. Maka jika resolusi ADC adalah 1024, maka yang bisa kita dapatkan ini rumusnya. 5 volt ini jadi milivolt karena sudah dikonversi, disamakan semua kondisinya, kali dibagi ADC tadi 10 bit sama dengan ini, dibulkan menjadi 4.
Jadi Arduino ketelitan itu 4 mV. Nah, jadi tiap kenaikan 4 mV Arduino baru bisa membaca 1 ADC. Sedangkan bila di bawah nilai tersebut belum terbaca. Nah, jadi di bawah 4 mV nggak terbaca. Ini bisa dibacalah selanjutnya lah dengan ini link ya, dipelajari. Nih, cara menaikkan tegangan keluaran sensor kita buat ini ya. Input dari sensor kita buat ini, baru op-amp-nya kita masukkan Rin dan Rf. Ini masuk ke rumus dah. Mau berapa kita masukkan penaikan berapa kali, ini settingannya di sini. Berapa ohm, berapa kilo ohm, Rf sama Rin ya. Baru kita dapat keluaran ke analog input Arduino. Dengan rumus seperti ini dia. A yang mau kita naikkan berapa, Rf dibagi Rin tambah 1. Nah, jadi apabila kita menginginkan pengalian input menjadi 11 kali, maka cukup kita gunakan resistor yang tepat Rf dan Rin. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan Rf 10K dan Rin 1K, maka A menjadi 11. Contohnya seperti ini ya. Nah, A sama dengan 10K per 1K tambah 1. A nya jadi 11 kali. Nah, ini prakteknya yang kita apakan tadi. Ini untuk simulasi Arduino secara ini ya, waktu eksekusi langsung, penerapan langsung. Oke, ini dia. Nah, 11 kali Celsius, maka LM358 IC ini, op-amp ini yang non inverting tanpa membalikkan. Non inverting ini tipenya non inverting ya. Ada juga inverting. Ya, ada juga banyak untuk pengkondisian sinyal itu banyak tipe-tipenya. Nanti kalau sempat jelaskan lah. Ini secara cepat aja. Oke, ini rumusnya. Kali inilah nanti bisa dipraktekkan dari sini. Jadi waktu itu sebelum dikuatkan itu 0,35, sekarang jadi 3,385 gitu. Jadi pembacaan sensor jadi lebih akurat dia dan lebih cepat juga. Nah, ini kita kondisikan, kita modifikasi dan kita transmisi sinyal itu. Ini semua satu ini ya, poin 3 ini semua satu lingkup ya. Kita udah ketahui prinsip kinerja sensor, pengkondisian sinyalnya kita bisa modifikasi juga sinyalnya kita, dan transmisi sinyal melalui simulasi perangkat lunak. Ini transmisi sinyalnya. Jadi transmisi sinyalnya itu bisa dibaca dengan voltage meter ini. Nah, oke, kita masukkan programnya. Oh, belum. Kita buka codingannya dulu. Codingannya di sini. Ini dia, simulasi LM35 pengondisian sinyal kode. Nah, kita klik 2 kali yang ini, yang .ino ya. Sehingga kita tunggu proses ininya. Udah terbuka. Untuk kita kan mau ngambil file hexnya ini kan codingan yang kita ini. Nanti dijelaskan semua alur ini. Nanti masuk ke poin selanjutnya sih. Kita compile aja dulu. Kita ubah dulu ke bahasa mesin, ke file hex. Ini verify, ada 2 cara. Kita verify pertama dengan cara verify, tapi pastikan dulu compilation ini terchecklist. Pastikan dulu itu, baru kita klik verify. Dia akan ini. Jadi proses verify-nya ini banyak ini. Dia menampakkan semua kalau kita checklist compilation itu. Kita cari file hexnya. File hex itu biasanya di bawah.
dia minta kita cari file hex, ada file hex, ini file hex .hex ino.hex, kita blok sampai akhir ini, kita tekan di keyboard Ctrl C atau copy, kita masuk ke simulasi Arduino, simulasi Proteus, kita klik 2 kali ini Arduino Uno nya, ini program file kita blok semuanya, kita Ctrl A, baru kita pastekan di program filenya, kita klik OK. Jadi ini sudah terupload. Itu cara pertama. Kita run simulasikan. Kalau belum diupload ini run simulasi nggak jalan karena belum terprogram. Oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini simulasi sensor suhu. Kita blok ini, kita fokuskan dulu. Oke. Nah, ini suasana sejuk katanya. Suasana sejuk. Nilai sensor itu suhunya 2,637. Ada 2 angka di belakang koma, Celsius. Akuratnya tinggi berarti kan, 2 angka di belakang koma. Suasana sejuk katanya. Ini referensinya saya ambil kenapa 26 itu sejuk? Saya ambil referensi dari artikel ini, mana dia? Ini kalau tidur nyenyak itu berapa ininya? Ternyata suhu kamar paling ideal adalah 18,3 derajat Celcius. Berapa gerahnya, berapa sangat dinginnya, di sini referensinya di sini. Jadi kondisi sejuk itu di antara 18 sampai berapa gitu. Ini 3 kondisi ya. Kalau seumpamanya suasana sejuk itu lampu LED biru nyala. Kalau gerah lampu LED merah nyala. Kalau sensor suhu LM35 mendeteksi dingin sekali, itu lampu indikator LED putih menyala gitu untuk apanya. Kita lihat dulu ini pengkondisian sinyalnya. Di sini 26 derajat Celcius dibacanya. Kalau keluaran dari sinyal dari analog langsung dari LM35 ini diukur sama voltage meter itu 0,26, sangat rendah sekali, 0,26. Terus dialirkan ke op-amp non inverting ini dengan rumus Rin dan Rf, kita masukkan 11 kali lipat, masuk jadi 2,64, 11 kali lipat jadinya, dan ditangkap Arduino, sinyal analognya ditangkap Arduino di pin A0, analog 0, dan kemudian diolah Arduino dan ditampilkan secara karakter di I2C LCD 16x2. Ini LCD 16x2 ini memakai IC I2C, jadi dia cuma pakai 2 kabel untuk komunikasinya, yaitu SCL dan SDA. Jadi menghemat pin Arduino. Nah, ini. Dan menggunakan 3 LED pengkondisian atau indikator kondisi suasana sejuk, gerah, dingin. Oke, di sini masih suasana sejuk, kita naikkan kondisinya. Kita naikkan kondisinya agak ini ya, kecil sekali.
kita besarkan dulu. Oke, segini. Perhatikan pengkondisiannya sejuk, gerah, dan dingin di indikator LCD juga. Kita naikkan, kita turunkan saja dulu. Kita mulaikan turunkan. Mana dia? Ini kita klik tanda plus, tanda minus. Nah, ini kita masuk ke indikator berubah langsung kan. Ini 15 derajat Celcius. Ini dingin, kondisi dingin. Dilogikakan di bawah dari 18 derajat Celcius itu dingin sekali. Sampai berapa minus derajat Celcius itu dingin sekali. Lampu indikator putih LED nyala. LCD di sini berubah karakternya, teksnya dingin banget, suhu 15 derajat Celcius. Kita naikkan lagi 18. Berubah apanya jadi sejuk, suasana sejuk katanya. Indikator biru menyala. Di sininya jadi 1,83 0,83 ini voltage meter setelah sebelum dikuatkan, setelah dikuatkan. Kalau kita naikkan dulu ke kondisi gerahnya dulu. Kita naikkan kondisi gerahnya. Lihat perubahannya di LCD dan di indikator LED. Nah, 33 derajat Celcius itu gerah. Panas gerah katanya. Suhu 33 derajat Celcius. Kita tambah juga 39. Jadi indikator merah menyala. Kalau kita turunin lagi ke posisi ini, merah dia berubah ke biru, sejuk, udara sejuk. Jadi begitulah simulasi untuk penjelasan dari poin 3 ini. Prinsip kerja sensor, pengkondisian sinyal, modifikasi transmisi sinyal, nilai visualisasi, mampu merancang dan visualisasikan instrumen alat ukur sudah. Ini poin 4, poin 3 sekalian ya. Dan mampu membaca alur dan menjelaskan algoritma program. Nah, di sini kita jelaskan algoritma programnya atau alur program. Sekalian ini kita ini ya. Sekalian dilihat ininya. Bisa enggak? Oke. Full kan aja. Oke, di sini Arduino itu mengeksekusi setiap coding itu baris per baris. Dari 1, 2, 3, 4 seterusnya. Jadi kita baca alurnya per baris dan sesuai dengan link dia. Oke, define ini adalah coding yang mendefinisikan pin ADC 0 itu berada di pin A0 Arduino. Ini pin A0 Arduino. Nah, kita definisikan variabel ini jadi di pin ini katanya. Baru kita definisikan lagi variabel ini integer ini maksudnya wadah penyimpanan. Jadi data-data itu disimpan di wadah ini dengan tipe wadahnya atau variabelnya integer. Nah, integer itu kayak mana? Integer itu tempat penyimpanannya lah, bisa searching lah. Jadi disimpan di sini dengan nama integernya, dengan nama variabelnya ini dengan tipe variabel integer. Nah, ini LED 1 di pin 13. Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan skematik dibuat.
LED 1 pin 13, LED 2 11. Nah, pas, sejuk, panas, dingin. Include wire.h. Ini include wire.h ini kita ngambil library dari Arduino yang kita copy paste tadi. Nah, include liquid crystal underscore i2c.h ini tadi library LCD i2c. Ini dia. Ini harus pakai library. Oke, masuk ini liquid crystal underscore i2c LCD buka kurung 0x27 16,2. Ini maksudnya apa? Ini udah ada petunjuknya sih dibuat. Set the LCD address. Address dari I2C ya. I2C itu dia sistem bus, mempunyai address setiap bus. Jadi maksudnya bus dia dua kabel bisa banyak alamat. Untuk menentukan alamat yang pas, dia harus punya address di setiap itu komunikasi. Jadi komunikasi standar kalau di I2C LCD itu ini 0x27. Nanti bisa di searching juga berapa I2C yang alamat-alamatnya pakai I2C scanner. Kalau untuk lebih memastikan alamat berapa dia. Ini titik koma harus diakhiri titik koma karena protokol dari Arduino itunya, Arduino IDE-nya. LCD begin. Ini fungsi dari LCD begin itu kita memulai fungsi semua dari LCD itu. Pin mode LCD LED 1 itu kita tugaskan sebagai output. Ini belum di ini juga belum dibuat. Pin mode LCD 3 output. Nah, aku lupa tadi. Jadi LCD clear, dia fungsinya itu meng-clear semua, menghapus semua LCD karakter LCD. LCD.set cursor ini tata letak dari antara baris dan kolom. Itu barisnya umpama ini kan 16 kali 2. Berarti ini 16 karakter, 16 karakter, 16 baris, 2 kolom. Jadi ini baris dan kolomnya. Di kolom ke 1 baris ke 0, kolom ke 0, berarti paling rata kiri. Nah, ini simulasi baru spasi dia 0,1. Ini baris maksudnya baris ke 0, kolom ke 1. Berarti paling bawah. Delay ditunda selama 2 detik. Ini satuannya milidetik ya. Jadi kalau dikonversikan jadi 2 detik. Ini void setup ini hanya menjalankan sekali saja. Di codingnya menjalankan satu kali saja. Jadi ketika pertama dihidupkan ini dia menginisialisasi, mengambil library, menentukan ini, terus dijalankan ini, tapi cuma dijalankan sekali saja. Itu di lingkungan void setup. Tetapi di lingkungan void loop itu akan dijalankan secara berulang. Nah, ini dia. Masuk ke sini LCD.clear ini buka kurung tutup kurung menjalankan fungsi. Ini fungsi. Ada tutup kurung buka kurung, ini menjalankan fungsi program. Nah, jadi program itu lebih singkat. Kita cuma memanggil fungsi saja, fungsi dari program yang telah dibuat. Ini makanya ada library di situ. Jadi library itu kita pelajari dulu. Jadi kita panggil fungsi-fungsi yang ada di library. Kita buat tipe variabelnya float. Float itu bilangan yang ada 0 komanya itu, 2 di belakang koma. Dengan vol dan suhu sel. Ini koma sama suhu sel berarti 2 yang difloatkan ya. Dengan variabel yang 2 ini kita buat tipe variabelnya float. Di baris nomor 35 ini ADC vol ini kan udah didefinisikan tadi, tipenya integer. Nah,
Jadi nggak usah lagi dibuat tipenya, udah ada. Jadi tinggal panggil aja. Sama dengan analog read pin ADC 0. Jadi artinya kita baca analog ini, analog yang ini baru diisi dan diisi di sini di integer ini. ADC vol ini. Oke. Volnya dan volnya ini masuk ke rumus. Buka kurung ini 5.0 itu 5 volt dikali ADC volt dikali ini analog read-nya berapa dikali 100.0 buka tutup kurung dibagi 10/4. Dari mana datang rumus ini? Dari yang tadi 5 volt kan itu voltnya Arduino 5 volt. ADC berapa yang dia baca kali 100%, itu kita masukkan ini kita presentasikan itu 0 sampai 100% dibagi 10/4. Ini 10/4 adalah 10 bit dari Arduino. Jadi pembacaan nilai analog dari Arduino 0 sampai 100% itu antara 0 di regresi linear kan, atau dibuat persamaan dua variabel, dibuat jadi 0 sampai 100% itu sama dengan 0 sampai 10/4 gitu. Jadi suhu sel yang dapat itu kan ini sudah dibesarkan 11 kali. Jadi dibagi 11. Nah, suhu sel volt ini yang sudah kita kuatkan sinyalnya, pencondition sinyal tadi dibagi 11. Baru masuk ke logika programan. Jika suhu sel, suhu yang ini di bawah 18 derajat, di bawah ada 18, ini suhu sel 18, maka LCD dihapus, tentukan di mana posisinya, dingin banget. Nah, ini baru dibuat suhu, baru dimatikan LED 1, LED 2, dihidupkan LED 3. Baru print LN di ini. Kenapa ada LN? Ini line. Di printkan selanjutnya. Kita tampilkan itu suhunya berapa. Baru kita buat di belakangnya itu C atau Celsius. Delay kita buat waktu tundanya itu 500 milisecond. Kenapa 500 milisecond? Karena untuk kalau LCD itu kalau kita tidak buat ini, jadi tampilan LCD itu tidak nampak karena terlalu cepat. Kita buat delaynya biar terbaca. Else if jika condition satu lagi, suhu sel lebih besar atau sama dengan 18 dan ini logika N ya, dan suhu sel lebih kecil atau sama dengan 32. Nah, ada dua kondisi nih, lebih besar atau sama dengan 18 dan lebih kecil atau sama dengan 32. Jalankan itu yang seperti sama tadi, suasana sejuk, tapi pengkondisiannya dibalik, diubah di sini. LED 1 dibuat logika 1. Logika 1 ini sama dengan high juga. Logika 1 high, sama itu. Logika digital itu 1 0, high low. Apalagi yang false true, itu logika digital. Suhu sel masukkan di sini. Else if masuk ke else if lagi, jika lebih besar sama dengan 33 derajat Celcius, maka tampilkan ini, hidupkan LED merah. Baru tutup kurung logika programmingnya dan tutup kurung di void loopnya, kurung kurawal itu ya. Begitu saja sih untuk penjelasan alur programnya. Untuk mengambil file hexnya yang kedua caranya itu kayak gini. Kita klik sketch, export compiled binary. Dia akan mengcompile ini. Jadi compile-nya di mana?
ke file yang kita simpan itu. Kita simpan di sini kan, file as. Kita simpan di sini. Di sini. Ini. Nah, ini file binary-nya, hex-nya. Nah, bisa pakai ini with bootloader, bisa ini standar. Sama aja sih ini. Tapi lebih rekomend pakai ini. Nah, coba kita jalankan pakai yang ini ya. Kita stopkan dulu. Kita jalankan. Kita ambil ini, kita arahkan ke tadi, ke ini. Nah, kita ambil yang with bootloader. Nah, kita oke kan, baru kita jalankan simulasinya. Ini sama aja, lebih simpel ini ya untuk pengambilan file hex-nya. Nah, ini LED biru hidup. Oke. Begitu untuk menjelaskan poin nomor 5. Oke, di sini juga akan jelaskan isi-isi dari semua file-filenya, pembelajaran dan referensi. Di sini ada foto-foto, referensinya PDF. Ini referensi yang bisa dibaca, bagaimana itu pengkondisian sinyal secara op-amp non inverting dan inverting. Ada juga ini videonya, direkomendasikan di ini ya, dilihat karena ini sangat sangat apa ya, sangat di ini penjelasan secara lengkap. Ini contohnya, ini dijelaskan kayak mana semuanya. Rumusnya, rumus ini terlalu banyak nanti, terlalu lama nanti kalau dibahas ini, makanya saya buat videonya terpisah, di download saja. Ini cara ininya juga. Di sini semua lengkap. Dan bonus satu lagi, ini ada bahan ajar microcontroller. Jadi saya sertakan bonus secara gratis microcontroller ini 200 halaman membahas microcontroller dari A sampai Z. Dari microcontroller Motorola ini, SART, arsitekturnya, perbedaannya, bahasa C, AVR, Arduino, definisi algoritma. Ini kalau dipelajari paten lah. Oke, demikian. Ini RTC, I2C, I2C, interface I2C pada Arduino. Ini lengkap semua dari A sampai Z, Bluetooth. Silakan dipelajari secara gratis. Subscribe YouTube Yudi Mukhtar PK Siregar, like, comment, share. Oke, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.